Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sulfia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 23403029 dan saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Syariah. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita sebut sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR, dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video ini sampai akhir. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan model bisnis secara bertanggung jawab. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi terhadap profit atau keuntungan saja, akan tetapi juga tentang bagaimana caranya agar perusahaan menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan juga berdampak pada semua aspek di sekitarnya. Nah, aspek yang dimaksud bisa sangat luas, mulai dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, pegawai perusahaan, dan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan di perusahaan. Karena bisnis yang dapat beradaptasi dengan masa depan adalah bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, juga terhadap kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa yang akan datang. CSR dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem sosial dalam pembagian kekayaan berdasarkan kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat manusia. Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, dan maslahah atau kepentingan masyarakat. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru. Tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad, yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Untuk mencapai tujuan yang hakiki dalam melaksanakan program CSR, maka perusahaan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia dan alam sekitar. CSR juga bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan, mulai dari brand awareness, sarana dan pemasaran yang kuat, meningkatkan reputasi perusahaan, hingga menjalin ikatan dan kepuasan karyawan. Implementasi kegiatan CSR tentu akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, karena mereka merasa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ikut memberikan manfaat bagi masyarakat seperti lingkungan yang bersih, membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal, bahkan masyarakat bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Salah satu contoh penerapan CSR perusahaan dilakukan oleh salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia, yaitu PT Pertamina, di mana mereka memiliki program-program kegiatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Yang dimana CSR PT Pertamina berfokus pada 4 pilar utama tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL perseroan, yaitu yang pertama, Pertamina Cerdas untuk bidang pendidikan, yang kedua, Pertamina Sehat untuk bidang kesehatan, yang ketiga, Pertamina Hijau untuk bidang pelestarian lingkungan, yang keempat, Pertamina Berdikari untuk bidang pemberdayaan dan ekonomi. Mari kita simak beberapa kegiatan yang dilakukan PT Pertamina dalam mewujudkan Corporate Social Responsibility. Yang
dalam lingkup Pertamina Cerdas, ada beberapa program. Yang pertama, Pertamina Scholarship, di mana PT Pertamina turut serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, khususnya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Program CSR pendidikan ini dikemas dalam beasiswa, sekolah 3T, pendidikan khusus, dan lainnya. Yang kedua, ada OSN Pertamina, merupakan ajang kompetisi ilmiah bagi para mahasiswa dari PTN atau PTS di seluruh Indonesia dan menjadi wadah generasi muda untuk mengekspresikan diri, menampilkan karya cipta, serta mengukir prestasi. Kemudian dalam lingkup Pertamina Sehat, ada salah satu program bernama Pertamina Sehati, di mana bersama Pertamina Sehati, kesehatan ibu dan anak dalam rangka pencapaian implementasi Sustainable Development Goals bidang kesehatan terus menjadi perhatian utama Pertamina. Terdapat 3 program unggulan yang sudah dijalankan, yakni pos pelayanan terpadu atau posyandu, kemudian penanganan gizi buruk, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian dalam lingkup Pertamina Hijau, Pertamina menunjukkan kepedulian perseroan yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan melalui program Pertamina Hijau. Di bawah program ini, Pertamina melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya program keanekaragaman hayati dan program penanaman mangrove. Dalam lingkup Pertamina Berdikari, ada beberapa program. Yang pertama, Pertamina Village, adalah program desa binaan bersama Pertamina Berdikari yang sudah berhasil membina 62 desa binaan pada tahun 2019 di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, ada program CSV, di mana program ini menitik beratkan pada kemandirian ekonomi para generasi muda, pelajar, dan para pelaku usaha kecil. Program CSV dijalankan 2 program, yaitu Enduro Student Program atau Enduro Entrepreneurship Program dan Kampung Broadcast. Dan masih banyak program-program CSR oleh PT Pertamina yang dapat kita akses di website resmi pertamina.com. Yang dilakukan oleh PT Pertamina sangat selaras karena mereka memegang teguh komitmen untuk menjaga prospek bisnis yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta kontribusinya terhadap kemandirian masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial saja, namun juga memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Selain itu, juga memperoleh reputasi yang baik di saat yang bersamaan, sehingga bisa berdampak pada sustainability dan bisnis yang dijalankan.